Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah karena telah diberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di PKM Pekan 11 ini. Pun topik yang akan dibahas hari ini yaitu tentang hadis tentang penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Rafika Zahra Mulyana yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Lalu anggota dari kelompok saya yaitu ada Resti Darwati, Rola Rizka Sarwiyah, dan Nurul Aisyah. Selanjutnya kita lanjut ke materi saja ya. Materi yang pertama yaitu yang akan dibawakan oleh Rola Rizka Sarwiyah, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi pertama yaitu pembacaan hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasani Abdullah ibnu Muhammadin. Hadasana Hisam ibnu Yusufa. Ahbarona Ma'marun an-Nizahri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala safaro wala hama. Faqala A'rabi ya Rasulullah fama balul ibili takunu fi ramli ka'annaha diba'u fayulituhal bairul azabu fayuzribuha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman a'dal awwala. Rawahul Bukhari. Yang artinya menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, menceritakan kepada kami Hisyam bin Yusuf, menggambarkan kepada kami Ma'mar dari Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa atau penyakit menular dan tidak ada safar atau kesialan di bulan Safar, dan tidak juga hamah atau burung hantu. Kemudian seorang laki-laki Arab Baduy berkata, wahai Rasulullah, apa yang terjadi kepada unta di padang pasir yang terlihat lincah seperti kijang, lalu unta yang berpenyakit kudis mencampurinya, kemudian menjadikannya berkudis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, siapakah yang pertama kali menularkannya? Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 5770. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Lala untuk penyampaian materinya. Selanjutnya yaitu tentang cara hadis yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, kata hama adalah bentuk plural dari kata hawan yang berarti binatang yang berbisa, atau dikatakan juga binatang melata yang membahayakan manusia. Mereka tidak membahayakan karena diri mereka sendiri, melainkan bisa membahayakan apabila Allah menghendaki binatang tersebut membahayakan bagi orang yang dikenainya. Zuhair bin Bakar menyebutkan bahwasannya orang Arab pada masa jahiliyah mengatakan apabila ada seorang yang dibunuh dan belum dibalaskan dendamnya, maka keluar dari kepalanya hamah, yaitu cacing yang mengelilingi kuburannya seraya berkata, berilah aku minum, berilah aku minum. Apabila telah dibalaskan dendamnya, ia akan pergi. Jika tidak, maka ia akan tetap tinggal. Sedangkan Al-Qafaz berkata, hama adalah seekor burung malam, yaitu burung hantu. Menurut Ibnu Al-Arabi, dahulu orang Arab jahiliyah menganggapnya sebagai petanda kesialan. Jika hingga
Jika hinggap di rumah seseorang, maka dia akan berkata, celakalah aku atau salah satu penghuni rumah. Maka maksud dari kalimat dalam hadis adalah tidak ada pertanda kesialan dengan adanya burung hantu dan sejenisnya. Materi selanjutnya secara hadis akan dilanjutkan oleh Nurul Aisyah. Pertanyaannya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, hadis ini menceritakan seseorang Arab Baduy yang bertanya kepada Nabi tentang unta sehat yang tertular unta lain yang berkudis, karena dahulunya orang-orang Arab meyakini adanya penyakit menular dan menjadi penyebab penyakit kudis yang menimpa unta yang sehat. Hal ini merupakan waham jahiliyah atau kepercayaan orang-orang jahiliyah. Mereka meyakini yang sakit apabila bercampur dengan yang sehat, maka akan membuat mereka yang sehat menjadi sakit. Namun, syariat menafikan atau menolak hal ini. Maka ketika orang Badui bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menjawab, siapakah yang pertama kali menularkannya? Ini adalah jawaban yang sangat retorikal dan jelas yang dilontarkan oleh Nabi kita. Kesimpulannya dari hal ini, dari mana datangnya penyakit kudis kepada yang menularkannya? Jika jawabannya dari unta lain, maka akan terjadilah rangkaian mata rantai yang berturut-turut tanpa adanya titik temu. Jadi, Nabi kan nanya, siapakah yang pertama kali menularkannya? Terus, kalau kita pikir lagi oleh akal, misalkan dari unta ini, pasti unta ini kan dapat dari penularan dari unta lain. Jadi terus berkesinambungan mata rantai ini. Nah, begitulah sesungguhnya yang melakukan itu semua dialah Sang Pencipta yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya itu tidak ada yang menularkan, kalaupun ada yang menularkan itu semua atas kehendak Allah, atas izin Allah. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nur Aisyah atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang hikmah yang dapat dipetik akan disampaikan oleh Resti Darwati. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu hikmah yang dapat dipetik dari hadis yang telah disampaikan tadi. Nah, Islam menetapkan adanya penyakit menular, tetapi penularan tersebut tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan tertular kepada orang-orang di dekatnya. Dahulu orang-orang jahiliyah menyangka penyakit menular terjadi karena sendirinya. Dengan hadis ini, Nabi Muhammad SAW membantah keyakinan mereka bahwa penyakit menular itu ada, tapi yang mengizinkan terjadinya penularan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui hadis ini, Rasulullah mencoba mendekatkan perkara penyakit menular kepada logika manusia agar manusia berpikir bahwa penyebab penyakit bukanlah berasal dari yang sakit, melainkan dari zat yang menciptakan sakit dan menciptakan sehat, dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Nah, pada kasus kasus pandemi COVID-19 juga yang melanda sebagian besar negara-negara di dunia, sebaiknya kita harus menaati anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing atau jaga jarak, rajin cuci tangan, menggunakan masker, dan menjalani pola hidup sehat dengan makan, tidur, dan olahraga yang cukup. Karena taat kepada ulil amri merupakan perintah Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa'in taza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah
yaitu Al-Quran dan Rasul sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rasti Darwati atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan jika ada yang mau bertanya atau ada yang ingin ditanyakan, dibuka 3 orang pertanyaan dulu ya. Oke, sepertinya karena tidak ada yang ingin bertanya, maka kita tutup saja ya untuk materi hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah join. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.